Pada hari ini kita akan membahas pelajaran 3, yaitu kisah rumah terbakar. Materi yang kita bahas pada hari ini yaitu 1. Perumpamaan kisah rumah terbakar. 2. Memaknai kisah rumah terbakar. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Peserta didik mampu memahami perumpamaan kisah rumah terbakar. 2. Peserta didik mampu menceritakan kembali perumpamaan kisah rumah terbakar. 3. Peserta didik mampu memahami tujuan dari perumpamaan kisah rumah terbakar. Yang pertama, kita akan membahas perumpamaan kisah rumah terbakar. Tujuan Buddha menggunakan perumpamaan adalah agar murid-murid beliau mudah mengerti dan memahami ajarannya. Perumpamaan kisah rumah terbakar dikhotbahkan Sang Buddha kepada Bhikkhu Sariputra yang terdapat di dalam Saddharma Pundarika Sutra. Sutra ini biasa disebut dengan Sutra Bunga Teratai. Selanjutnya, mari kita menyimak kisah rumah terbakar. Di masa lalu, di suatu kerajaan yang berada dalam dusun di suatu kota, terdapat sebuah keluarga dengan seorang kepala keluarga yang sangat tersohor. Kepala keluarga tersebut sudah tua renta, tetapi sangat kaya raya. Ia memiliki banyak ladang, rumah, pembantu, maupun pekerja. Rumahnya luas dan besar, tetapi pintunya hanya satu. Rumah itu ditempati banyak orang. Serambi dan ruangannya telah usang dan rusak. Dindingnya melengkung, tiang dasar serta penyangga atapnya rapuh dan sangat membahayakan. Tiba-tiba rumah itu terbakar. Secara bersamaan, api berkobar dari tiap sisinya. Melihat api yang berkobar, kepala keluarga itu terkejut karena semua anak-anaknya sedang asik bermain dengan mainannya. Mereka bermain tanpa menghiraukan sekelilingnya, sehingga tidak tahu terhadap bahaya yang sedang mengancamnya. Seorang ayah melihat anak-anaknya yang sedang di dalam rumah yang terbakar, sehingga panik. Akhirnya ayah ini berteriak-teriak untuk memanggil anaknya untuk keluar dari rumah terbakar itu. "Anak-anak, cepat keluar! Cepat anak-anakku, rumah kita sudah terbakar." Kemudian orang tua tadi merenung untuk dapat membawa anak-anaknya keluar dari rumah yang terbakar. Rumah itu hanya memiliki satu pintu saja, dan pintunya
sempit dan kecil, yang tidak mungkin dapat dilewati secara bersamaan. Setelah merenung dengan suara lembut, orang tua itu membujuk dan menegur anak-anaknya. Namun, mereka tetap asik bermain dan tidak menghiraukannya. Anak-anaknya tidak takut dan tidak berniat lari, karena mereka tidak mengerti bahaya api, tidak mengerti apa artinya rumah terbakar. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan cedera. Mereka tetap berlari ke sana kemari, bermain-main, dan kadang-kadang memandang ayah mereka. Ayo anak-anakku, cepat keluar, rumah kita akan habis terbakar. Kemudian ayahnya berkata, "Anak-anak, apakah kalian mau mainan? Kalau mau mainan, ayo cepat keluar, karena di luar banyak mainan yang lebih menarik dibandingkan yang ada di dalam rumah." Setelah anak-anak keluar, anak-anak menanyakan mainan yang telah dijanjikan oleh ayahnya. "Ayah, mana mainan yang ayah janjikan tadi?" "Iya ayah, mana janjinya tadi?" "Baiklah anak-anak, karena ayah tadi sudah janji untuk kasih kalian mainan, maka akan ayah penuhi." Setelah anak-anak keluar dari rumah, ayah merasa bahagia. Ayah memberikan 3 kereta, yaitu 1. Kereta rusa, 2. Kereta domba, dan yang ketiga yaitu kereta lembu. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memaknai kisah rumah terbakar. Perumpamaan rumah tua yang terbakar untuk menyelamatkan segenap makhluk hidup dari kebakaran, lahir, umur tua, sakit, mati, cemas, derita, kedunguan, kegelapan, dan kekotoran batin atau kilesa, dan yang mengajarkan kita cara memperoleh penerangan sejati. Perumpamaan rumah yang terbakar berisi usaha seorang ayah untuk mengeluarkan anak-anaknya dari rumah yang terbakar dengan mengiming-iming kereta domba, kereta rusa, dan kereta lembu. Semua makhluk hidup yang terlepas dari Triloka diberikan benda mainan dari para Buddha, yaitu pemusatan, kebebasan, dan lain-lainnya. Benda mainan tersebut bentuk dan jenisnya sama, serta mendapat pujian para bijaksana, serta menghasilkan kesenangan murni dan agung, seperti ayah yang memberikan 1 kereta, yaitu Buddha, untuk menyelamatkan makhluk dengan menarik perhatian melalui 3 kendaraan, dan kemudian hanya memberikan 1 kendaraan besar dengan menjadi Mahasatwa atau Bodhisattva.
Ketiga kendaraan tersebut yaitu kereta domba, kereta rusa, dan kereta lembu yang mempresentasikan seorang Sawaka Buddha, Paceka Buddha, dan Sama Sang Buddha. Jika makhluk hidup memiliki jiwa kebijaksanaan yang sangat baik, mengikuti ajaran Buddha, mendengarkan dan rajin menjalankan Dhamma dan menerimanya sebagai kepercayaan, dan berkeinginan cepat terbebas dari Triloka, maka mereka mempergunakan kendaraan yang disebut kereta Sawaka Buddha. Hal ini diumpamakan seperti anak-anak yang keluar dari rumah terbakar menghendaki kereta domba. Selanjutnya, jika makhluk hidup mengikuti ajaran Buddha yang dipuja di dunia dengan mendengarkan Dhamma dan menerimanya sebagai kepercayaan serta rajin menjalankan Dhamma dan berkeinginan mendapatkan kebijaksanaan seorang diri, menikmati keseimbangan dari kebaikan-kebaikan pribadi, serta mahir dalam hukum sebab musabab, maka mereka mempergunakan kendaraan yang disebut kereta Paceka Buddha. Hal ini diumpamakan seperti anak-anak yang keluar dari rumah terbakar menghendaki kereta rusa. Kemudian, apabila ada makhluk hidup yang mengikuti Sang Buddha yang dipuja di dunia dengan mendengarkan Dhamma dan menerimanya sebagai kepercayaan serta rajin melaksanakannya, maju dengan penuh semangat, mencari kebijaksanaan murni tanpa guru, menaruh welas asih kepada makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya, untuk meringankan penderitaan mereka dan bermanfaat bagi para dewa dan manusia. Hal ini diumpamakan seperti anak-anak yang keluar dari rumah terbakar menghendaki kereta lembu. Kemuliaan Buddha adalah sebagai pembabar Dharma yang agung. Dharma sebagai kata ganti dari yang memiliki rumah, yaitu ayah. Selanjutnya, perumpamaan dari anak-anak adalah semua makhluk hidup yang bergembira dan bersenang-senang dengan keinginan. Jadi, kesimpulan materi di atas yaitu 1. Kendaraan besar yaitu jalan besar yang ditempuh oleh umat Buddha untuk menjadi Buddha melalui jalan Bodhisattva. 2. Perumpamaan kisah rumah yang terbakar dikotbahkan Sang Buddha kepada Sariputra dalam kitab Saddharma Pundarika Sutra. Saddharma Pundarika Sutra disebut juga sebagai Sutra Bunga Teratai. 3. Tujuan Buddha menggunakan perumpamaan adalah agar murid-murid beliau mudah mengerti dan memahami ajarannya. 4. Perumpamaan rumah yang terbakar berisi usaha seorang ayah untuk mengeluarkan anak-anaknya
dari rumah yang terbakar dengan mengiming-iming kereta domba, kereta rusa, dan kereta lembu. Yang kelima, makna api yang membakar rumah adalah api kebodohan, kebencian, dan keserakahan. Selanjutnya yang keenam yaitu rumah terbakar, perumpamaan dari kehidupan semua makhluk yang dibakar oleh kekotoran batin dan kondisi kehidupan. 7. Dunia terbakar melambangkan penderitaan. Yang kedelapan, makna rumah yang terbakar hanya memiliki satu pintu, yaitu satu pintu untuk mencapai kebudaan atau mencapai nibbana. Selanjutnya yang kesembilan, makna dari cerita rumah yang terbakar adalah dunia yang penuh dengan penderitaan. Yang kesepuluh, ayah merupakan dari Buddha sebagai penolong makhluk hidup dari kebakaran, lahir, tua, sakit, mati, dan kekotoran batin. Dan yang ke-11, anak-anak, perumpamaan dari semua makhluk yang bergembira dan bersenang-senang dengan keinginan. 12. Kereta domba, perumpamaan dari Sawaka Buddha. 13. Kereta rusa, perumpamaan dari Paceka Buddha. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu kereta lembu, perumpamaan dari Sama Sang Buddha. Demikianlah penjelasan materi tentang kisah perumpamaan rumah yang terbakar. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.